Halo sahabat pemirsa, apa kabar? Kembali saya Putra Rizali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita memperbincangkan tema yang menarik, yaitu terkait mengenai performa pelaksanaan tugas kepala daerah. Sesuai dengan bahasan kita sudah menghadirkan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Mas Adam Rusidi, selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Apa kabar Mas Adam? Alhamdulillah. Baik, senang bisa berjumpa malam hari ini. Siap. Banyak hal yang ingin saya ajukan terkait mengenai topik tema bahasan kita pada malam hari ini, performa pelaksanaan tugas kepala daerah ya. Dan di samping beliau sudah hadir yaitu Mas Aang Kunaifi selaku Ketua KPU Jawa Timur, betul ya? Ya, selamat malam Mas Aang. Malam, Mas. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Ada banyak hal yang kita ajukan, tapi sebelum kita berbincang, kita akan menyaksikan VT berikut ini. Jelang pemilihan Bupati Wali Kota 2024, kekosongan jabatan pemimpin daerah di sejumlah wilayah di Jawa Timur kian meluas. Selain dikarenakan masa jabatan yang habis, sejumlah pimpinan daerah memutuskan untuk mengundurkan diri dalam menyiapkan proses kembali maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ya, yang baru ini walaupun hanya sampai Januari pelantikan nanti yang baru, tetapi tugasnya sangat berat. Yang pertama terkait dengan ini masuk siklus penganggaran di APBDP, maka harus bisa berkolaborasi bekerjasama dengan Forkompinda, terutama dengan DPRD. Yang kedua tugasnya bagaimana mengamankan dan sukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak. Dan itu prosesnya sangat luar biasa karena memang semua kabupaten kota akan mengadakan pilkada serentak. Jadi yang berikutnya pesannya adalah tidak boleh ada layanan publik yang terkendala dan proses-proses pemerintahan yang terganggu. Harus berjalan selesai sampai nanti ada bupati yang baru. Saya kira itu, dan kepada yang lama sudah diputuskan dan mereka sesuai dengan aturan mengundurkan diri, dan mudah-mudahan silakan untuk kontestasi pada serentak, dan juga berharap penjabat yang baru bisa tetap bersikap netral sebagai ASN bisa mensukseskan semuanya. Kekosongan jabatan ini pun mengharuskan pemerintah daerah gerak cepat menunjuk pelaksana tugas untuk tetap mengoperasionalkan mesin pemerintahan di sejumlah wilayah. Lantas, bagaimanakah efektivitas performa pelaksana tugas kepala daerah menjelang kesiapan Pilkada 2024? Kita bahas dalam bincang performa pelaksana tugas kepala daerah. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dalam program acara Bincang-Bincang sesuai dengan bahasan kita, yaitu performa pelaksana tugas kepala daerah. Saya akan membidik satu pertanyaan terlebih dahulu kepada Mas Adam ya, terkait mengenai bagaimanakah sejauh ini kinerja dari pejabat Gubernur Jatim dalam melanjutkan pembangunan Jawa Timur. Pendapat Anda pribadi bagaimana? Langsung tanya tentang Pak PJ Gubernur ini. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini Pak PJ Gubernur ini melakukan koordinasi yang baik dengan DPRD. Baik. Khususnya dalam rangka pembahasan PAPBD 2024 dan nanti kita juga akan membahas untuk APBD 2025. Secara prinsip beliau menjalankan tugas dengan sangat baik sehingga hampir tidak ada kendala-kendala dalam pembahasan ini. Semuanya berjalan cukup lancar, proses komunikasi antara eksekutif dengan legislatif sejauh ini berjalan baik-baik saja, Mas. Baik, nah menurut Anda pribadi kira-kira bagaimana persiapan yang perlu dilakukan dari pihak yang nantinya akan maju dalam kegiatan konsultasi ya, dan lebih tepatnya bagi nanti kepala daerah yang ada, persiapan apa yang tentunya dipersiapkan untuk Jawa Timur lebih tepatnya? Kalau saya melihat yang namanya tugas orang PJ itu kan sebenarnya hanya kemudian meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur yang sebelumnya ataupun bupati atau wali kota yang sebelumnya. Tugas dari PJ adalah mengawal proses penganggaran, kemudian mengawal sampai kemudian menjadi APBD ke APBAS, dan mengawal sampai dengan terpilihnya bupati, wali kota maupun gubernur. Baik. Nah, sehingga hampir tidak ada yang kemudian tugas yang cukup signifikan di sana. Jadi secara fungsi beliau ini adalah sebuah proses transisi. Kemudian sampai dengan terpilihnya bupati atau gubernur terpilih.
Dan memang ada beberapa hal-hal yang kemudian tidak diberikan kewenangan penuh, semacam mutasi dan sebagainya, itu harus izin Kemendagri dulu. Nah, dan berbagai macam hal, sehingga itu kan tentu kalau memang kita mau merombak semua, artinya kalau PJ ini mau merombak semua tentu tidak akan semudah itu. Jadi pasti akan melaksanakan visi misi yang sudah sebelumnya sudah dibahas, RPJMD, UKPPS yang sudah dibahas-bahas pada periode sebelumnya. Baik, kalau kita menyambung terkait mengenai evaluation atau evaluasi, Mas, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh PJ Gubernur dalam hal ini, dievaluasi secara personal, kinerjanya secara personal gitu oleh DPRD sendiri? Sejauh ini seperti yang saya sampaikan di awal, performa beliau cukup baik. Sehingga ketika kami melakukan proses evaluasi, yang pertama, tentu proses evaluasi bukan di kami, yang pertama di kementerian, ya kan, yang melakukan evaluasi itu. Tapi secara komunikasi, kadang-kadang cukup baik dengan kami. Jadi sejauh ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Beliau ketika rapat paripurna juga selalu datang, rapat di DPR juga selalu datang. Jadi tidak ada proses komunikasi yang buntu di sini. Baik, ini kembali seperti yang Anda sampaikan di awal bahwa PJ ini melanjutkan kinerja dari gubernur yang sudah ada atau kepala daerah sudah ada, gitu ya. Kita beralih ke Mas Ang. Mas Ang, kalau kita berbicara mengenai menyambut pilkada serentak, kira-kira persiapan apa sudah dilakukan selama ini, sejauh ini? Ya, mulai beberapa bulan yang lalu persiapan sudah dilakukan, baik itu penyiapan jajaran sumber daya manusia yang nantinya akan bertugas di tingkat kecamatan, desa kelurahan, bahkan terakhir kemarin per 24 Juni sampai 24 Juli terakhir bulan ini itu kita juga sedang menyiapkan proses penyusunan daftar pemilih. Dan hari ini kita juga melakukan kegiatan sosialisasi, melibatkan kawan-kawan partai politik, beserta pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena dalam nantinya di bulan Agustus, khususnya di tahapan pencalonan tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus, salah satu dokumen persyaratan yang harus dibawa oleh bakal pasangan calon, baik itu untuk calon gubernur, wakil gubernur, bupati serta wali kota yang ada di 38 kabupaten kota adalah kaitan dengan visi misinya yang harus berkesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang yang sudah disusun sebelumnya oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Baik, apakah ada hambatan-hambatan khusus dalam proses untuk pelaksanaan yang sudah ada? Beberapa hal mungkin tetap ada ya, misal dalam proses penyusunan daftar pemilih, karena mekanismenya itu harus mendatangi rumah ke rumah setiap warga, jajaran kita juga tentu ada beberapa kendala berkaitan dengan akses lokasi yang tidak mudah dijangkau karena pembangunan jalannya belum tuntas dan lain sebagainya, atau di wilayah-wilayah perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, misal di wilayah perumahan elit, atau kemudian di apartemen, penghuni apartemen yang harus petugas kami tidak bisa serta-merta langsung mengunjungi, harus berkoordinasi dengan pihak pengelolanya lebih dulu. Menurut Anda pribadi dari pihak KPU, kira-kira untuk tingkat sosialisasi terkait mengenai pilkada yang sudah ada sudah mencapai berapa persen sejauh ini? Alhamdulillah sosialisasi sudah masif kita lakukan ya, mulai dari proses peluncuran, maskot, jingle, tagline, untuk Pilgub Jawa Timur serta kabupaten kota. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan kirap untuk mensosialisasikan pelaksanaan 27 November baik itu untuk pemilu gubernur maupun wali kota sudah dilakukan secara masif di 38 kabupaten kota, dan nanti pasca penetapan di bulan September tentu sosialisasi adanya pasangan calon baik itu untuk yang gubernur, wakil gubernur maupun bupati wali kota tentu lebih masif dilakukan baik itu oleh KPU maupun oleh partai politik pengusung serta masing-masing pasangan calon dan timnya. Baik, Mas Adam, kalau kita sedikit berandai-andai, kira-kira kalau untuk pilgub nanti ke depan, kira-kira identitas atau boleh dikatakan karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh Jawa Timur dalam hal ini? Untuk pilgub Jawa Timur, Mas, yang jelas kami membutuhkan figur yang bisa mempersatukan semua elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur. Karena masyarakat Jawa Timur ini bukan homogen, tapi heterogen. Kemudian yang kedua, kami juga punya sosok figur yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Karena ketika figur tersebut tidak memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik,
pasti bisa orang itu terpleset kata dan lain sebagainya yang akan membuat gaduh. Kemudian yang selanjutnya tentu karena partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, maka harapan saya calon gubernur ke depan seseorang yang mampu mengkomunikasikan partai politik dalam rangka penataan pembangunan di Jawa Timur itu. Baik, jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana karena program acara bincang-bincang akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? Pemerintah juga menggelar operasi beras murah di 2 titik lain. Harga pakan ayam petelur terus melonjak. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan seputar informasi dan update daerah untuk Anda. Saksikan update radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Pos TV. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung. Saksikan tata laksana bantuan hidup dasar Rabu 31 Juli jam 6 sampai dengan jam 7 pagi hanya di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Ajak teman-teman keluarga buat makan bareng sini. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolo. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucari Sali, kita menyambung perbincangan kita pada malam hari ini berkaitan mengenai performa pelaksanaan tugas kepala daerah. Saya akan menyinggung kembali kepada Mas Aan terkait mengenai beberapa daerah seperti Bondowoso, kemudian kepala daerah Jombang ini telah mundur. Nah, sementara kepala daerah Magetan dan juga Malang dikabarkan proses mengundurkan diri untuk persiapan maju pilkada. Pertanyaan saya, bagaimanakah batas waktu syarat mundur sebelum mendaftar bagi mereka secara personal? Ya, kami persoalan mundurnya sedang proses atau apa, siapa saja itu silakan kan. Tapi yang jelas pada saat melakukan pendaftaran, dokumen yang kemudian surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali itu harus ada saat tanggal 27 sampai tanggal 29 bulan Agustus. Itu harus ada dibawa pada saat pendaftaran. Itu yang paling utama, baik itu kepala daerah yang mundur, anggota legislatif yang sudah menjabat seperti Pak Adam, ini kemudian kepala desa, ASN, TNI, Polri, itu yang harus dipersyaratkan untuk membawa surat pengunduran diri yang tidak dapat dicabut kembali. Baik, itu ya merupakan beberapa aturan tertentu yang memang harus dipahami dan juga disepakati bersama. Berkaitan mengenai bagaimanakah proses pergantian kepala daerah berlangsung antara yang definitif dan juga pelaksanaan tugasnya. Mas Adam, silakan. Maksudnya gimana? Terkait mengenai bagaimana proses pergantian kepala daerah ini berlangsung antara yang definitif dan juga pelaksanaan tugasnya dalam hal ini, menurut pandangan Anda? Terkait proses transisi ini? Oke. Jadi terkait proses transisi ini, semisal yang dilakukan oleh PJ Gubernur ini, Mas ya. Kami berbicara konteks Jawa Timur. Kami sudah menyiapkan anggaran untuk teman-teman KPU juga, untuk teman-teman Bawaslu dalam rangka mensukseskan pilkada serentak ini. Dan kami juga melakukan cek-recek kepada setiap kabupaten kota sampai sejauh mana sudah berjalannya rekan-rekan ini melakukan proses pemilu ini, proses pilkada ini. Dan kami juga melakukan cek-recek dengan kepolisian juga untuk melakukan bagaimana titik-titik rawan yang ada di wilayah Jawa Timur ini, sehingga jangan sampai kita nanti ada sesuatu lah. Ya, nah untuk pilih mendalik ya, jangan
kita kepingin berjalan lancar-lancar saja Jawa Timur ini, sehingga kita memastikan itu, Mas. Ya, kalau kita berbicara mengenai potensi dan juga peluang, pasti ada ya, sedikit banyak pasti ada terkait mengenai kericuhan yang terjadi pada saat nanti terjadinya pilkada secara personal. Pandangan Anda kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dalam hal ini untuk mengantisipasi hal tersebut? Nanti disambung langsung oleh Mas Ang. Ya, tentu kami kemarin mendengar presentasi dari rekan-rekan KPU, Bawaslu maupun kepolisian sudah bisa mendeteksi mana titik-titik yang kemudian itu rawan potensi terjadinya kerusuhan, terjadi kecurangan. Teman-teman sudah langganan atau bagaimana, Mas Adam? Ya, teman-teman KPU yang bisa jawab lah itu. Bagaimana, silakan? Ya, pendapakan, silakan. Ya, jadi kalau potensi kerawanan, kalau kami di KPU tentu kerawanan yang kami perkirakan itu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan. Di tahapan pencalonan, itu kerawanannya apa potensinya? Misal berkaitan dengan pasca putusan dan di Mahkamah Agung, kaitan dengan persyaratan batas usia 25 dihitungnya sejak kapan. Kalau dulu sebelum ada putusan tersebut, itu terhitung sejak ditetapkan sebagai calon. Itu harus berusia 25 tahun untuk seorang calon bupati wali kota. Kalau untuk gubernur 30 minimal terhitungnya segitu. Kalau sekarang pasca putusan itu menunggu jadwal pelantikan karena penentuannya adalah saat dilantik. Jadi misal ada orang yang usianya mungkin 25 pas, tanggal pelantikannya kapan ini kan kita belum mengetahuinya karena pihak yang menentukan pelantikan calon kepala daerah terpilih hasil pemilu 2024 itu dari pemerintah. Bentuk Perpres. Nah, yang seperti itu yang kemudian masih menjadi kerawanan bagi kami ya, tahapan. Kemudian nantinya pada saat setelah penetapan pasangan calon, kerawanan pada saat fasilitasi kampanye kita, kemampuan kita menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan debat misal karena waktunya berbarengan, jumlah Jawa Timur kabupatennya tidak sedikit. Betul. Pembagi waktu, durasi waktu kampanyenya kapan, itu kan juga hal yang perlu kita pikirkan. Berbeda dengan mungkin kerawanan yang disusun oleh kawan-kawan kepolisian dengan Bawaslu. Bawaslu mungkin akan berhitung soal pelanggaran yang mungkin muncul, itu kawan-kawan Bawaslu. Potensi kerawanan kerusuhan, itu mungkin kawan-kawan pihak kepolisian. Itu. Jadi kami fokus di mitigasi kerawanan di tahapan, misal nanti di 27 November kita akan berhitung curah hujan yang tinggi, bagaimana pendistribusian logistik kita di wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti di Lumajang karena ada Gunung Semeru, kemudian di wilayah Pacitan, kemudian Trenggalek rawan tanah longsor, 7 kecamatan di Kabupaten Sumeneb atau 2 kecamatan di Kabupaten Gresik itu juga menjadi bagian yang sudah kita pikirkan sejak awal, khususnya pada persiapan pendistribusian logistiknya agar tanggal 27 November tidak ada TPS yang kotak suaranya belum datang, surat suaranya belum siap, seperti itu. Jadi pendistribusian perlu diperhatikan dalam hal ini ya, permasalahan geografi menjadi salah satu kendala utama nih ya. Menjadi pertimbangan kita. Iya, baik. Nah, Mas Adam, kalau kita berbicara mengenai Jawa Timur saja, ini kepala daerah ini kan banyak beberapa yang terkena beberapa kasus ya, case by case ini kan terkena beberapa kasus ya. Begitu, bagaimana cara untuk bisa meningkatkan trust kepada publik, lebih tepatnya public trust terhadap calon kepala daerah terkait pemilihan yang sudah ada. Karena mengingat bahwasanya mungkin, saya mengatakan kata mungkin karena belum pasti begitu. Mungkin kadang-kadang mereka berpikir bahwasanya nanti dipilih ini ternyata nanti kasusnya begini, ujung-ujungnya terkait mengenai uang dan sebagainya gitu, money politik dan sebagainya. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Tentu ketika kita melihat proses demokrasi yang sekarang itu semua harus terlibat. Yang namanya pemerintah, masyarakat ini juga harus bersama-sama membangun trust itu gitu. Nah, ketika hari ini maraknya kepala daerah yang kemudian terkait kasus korupsi, yang bagi kami pribadi yang perlu kita perbaiki ini adalah sistemnya. Bagaimana sistem kita ini betul-betul meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Karena dengan sistem yang longgar itu juga akan memunculkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga sistem ini harus diperketat.
Nah, contohnya sistem diperketat bagaimana? Semisal contoh ketika kita menyusun yang namanya anggaran. Baik. Kalau dulu, ya kan, saya berbicara dulu Mas ya, ada kasus beberapa yang kemudian suap APBD dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah menerapkan sebuah sistem di mana jangan sampai ada yang namanya suap APBD. Sehingga semua pembahasan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur betul-betul sangat terbuka. Hari ini semua pembahasan anggaran dilakukan di komisi, kemudian dibanggar, kemudian baru dibawa ke paripurna. Jadi kemudian tidak ada lagi yang namanya lobby-lobby pimpinan dan lain sebagainya. Semua anggota tahu. Sehingga proses keterbukaan ini akan terus kami jaga dan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Nah, begitu pula nanti kami harapan kami untuk bupati maupun gubernur yang terpilih agar tetap meneruskan tradisi-tradisi terbuka kepada masyarakat, transparansi, kemudian menunjukkan integritasnya. Tentu harapan kami seperti itu, Mas. Karena memang hari ini itu menjadi sangat penting sekali, apalagi untuk membangun trust issue ke masyarakat juga. Betul sekali. Baik, kita berikan tanda koma terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, kita tiba pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucat Rusali. Kalau kita membahas mengenai segmen lanjutan terkait mengenai bahasan yang sudah saya informasikan tadi di awal, ada beberapa pertanyaan lanjutan yang ingin saya ajukan kepada Mas Adam terkait mengenai apa saja batasan kerja pelaksana tugas atau PLT atau PJ dalam memimpin wilayah ditinggalkan kepala daerah definitif sebelumnya. Bisa dijelaskan secara detail? Kalau saya detail di aturan, saya coba mengingat-ingat. Kalau aturan ini kan agak harus membaca lagi saya. Baik. Tapi yang secara pasti, umum saja, secara umum tidak boleh melakukan rotasi tanpa ada perizinan dari Kemendagri. Kemudian tidak boleh melakukan perpindahan antar OPD dengan tanpa ada persetujuan juga. Dan tentunya harus meneruskan visi misi gubernur sebelumnya. Jadi jangan sampai merubah tatanan yang ada. Jadi ketika merubah tatanan yang ada itu pasti akan menjadi turbulensi politik yang sangat luar biasa di sana. Itu. Secara prinsip sejauh ini seperti itu. Masih menyambung terkait dengan PJ, jika PJ mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tanggapan Anda pribadi? Memang untuk mencalonkan diri itu adalah hak demokrasi setiap warga negara. Semua orang berhak mencalonkan diri. Bahkan Mas Aang, ketua KPU aja boleh aja mencalonkan diri kalau mundur dari KPU. Udah lewat waktunya. Cuman tapi apa ini? Bagi saya pribadi, Mas, seseorang ketika sudah diamanahkan menjadi seorang PJ, teruskanlah program-program itu. Jangan kemudian malah mencalonkan diri. Karena sebenarnya tugasnya PJ ini hanya mengantarkan sampai dengan proses politik atau proses pemilihan lagi. Ketika yang bersangkutan ini kemudian
memiliki ambisi pribadi, bagi saya kurang etis. Secara politik ya, secara politik. Tapi kalau hak konstitusional beliau itu adalah haknya beliau. Tapi secara politik, karena etika politiknya harusnya seperti itu. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Tapi memang akan menjadi beberapa kepentingan yang ditunggangi secara langsung begitu ya dalam kegiatan pelaksanaan tugas yang sudah ada. Begitu. Harapannya adalah focusing dulu terlebih dahulu dengan pekerjaan, kemudian mungkin akan melanjutkan lagi di 5 tahun selanjutnya begitu. Dalam arti kata mencalonkan diri di 5 tahun selanjutnya begitu. Betul. Jadi harapan Anda adalah focusing terlebih dahulu. Masalah terkait mengenai pencalonan kita berikan kesempatan kepada pihak yang lain begitu. Tapi tidak sedikit begitu, PJ juga melakukan beberapa pencalonan secara langsung begitu terkait mengenai karakter dirinya secara pribadi, bahkan ingin mencoba untuk memasuki area-area tertentu. Dalam artian di sini adalah kepala daerah di salah satu daerah tertentu. Kita tidak bisa sebut kepala daerahnya ya, tapi kalau kita melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang diusung, kita bisa membaca secara langsung bahwasanya ini akan mengarah kepada kontes pemilihan secara personal. Kembali lagi pada etika politik ya, Mas Adam ya. Jadi kalau kita di sini punya hak yang sama, tapi etika politiknya perlu diperhatikan dengan cukup baik. Mau menanggapi juga Mas Ang terkait dengan hal ini? Sedikit agak krusial, bagaimana? Ya, jadi kerawanan sendiri lagi ya kalau kemudian PJ melakukan aktivitas yang nantinya mengarah pada dia sendiri menjadi peserta dalam sebuah kontestasi pelaksanaan Pilkada 2024 ini juga. Ya, menurut Mas Adam tadi etika politik dan potensinya memang cukup besar untuk penyalahgunaan kewenangannya. Misal kemudian apakah potensi besar juga untuk menang sebenarnya? Belum tentu juga. Menang atau tidak itu belum tentu juga, tapi mengarahkan mengintervensi sikap birokrasi, kebijakan, pengarahan program dan lain sebagainya itu yang mungkin perlu diantisipasi ya. Nah, pengalaman Anda pribadi menyimak dan juga memonitoring yang sudah ada, ini baru kali ini terjadi begitu atau tahun-tahun sebelumnya juga hal ini menjadi hal yang biasa dan juga lumrah begitu? Saya kira misalnya PJ baru tahun ini Mas. Baru tahun ini sehingga kita masih belum bisa mengukur dari sejarah sebelumnya. Cuman bagi saya begini Mas, ketika yang bersangkutan ini kemudian sudah menyatakan maju, ya kan? Ada satu hal yang harus perlu diperhatikan dan harus bagi saya teman-teman Bawaslu juga harus memperhatikan itu Mas Ang. Netralitas ASN. Nah, ketika kita berbicara tentang ASN, ya kan, memang yang bersangkutan bekerja untuk pemerintahan. Tapi ketika kepala pemerintahannya ini atau bupati atau wali kotanya ini atau PJ-nya ini mencalonkan, mereka akan repot juga. Serba salah juga, walaupun yang bersangkutan memang memiliki hak untuk memilih. Tapi ketika yang bersangkutan ini secara terang-terangan tidak memilih bupatinya atau memilih PJ-nya, ini kan ketika PJ-nya besok menang, bupatinya besok menang, repot juga dia kan, repot juga itu Mas. Nah, sehingga netralitas ASN hari ini menurut saya sangat penting. Dan itulah kenapa saya sampaikan Mas, kalau PJ ini kemudian mencalonkan diri, ini kan sudah masuk ranah politik. Yang ketika menjadi seorang PJ itu ranahnya ranah pekerjaan. Ada sebuah dimensi yang berbeda antara pekerjaan dengan politik. Sehingga bagi saya ketika seorang PJ mencalonkan diri, ini bisa saya katakan ini aji mumpung juga. Aji mumpung juga ketika menjabat, tapi dengan memanfaatkan kekuasaan seperti yang disampaikan Mas Ang tadi, sangat berpotensi untuk melakukan turbulensi politik yang ada di sana. Kebijakan-kebijakan yang sebelumnya bisa dirubah juga. Nah, padahal seyogianya ini adalah meneruskan program-program yang sebelumnya. Gitu. Tapi bagaimana cara kita bisa mengukur netralitas ASN itu sendiri, Mas? Kalau kita berbicara mengenai ini, karena kan bersifat privasi dan juga bersifat rahasia begitu. Dan lantas bagaimana juga PJ atau politik kepala daerah bisa mengetahui beliau ini memilih saya atau tidak begitu? Apakah ada laporan-laporan khusus begitu? Pengalaman Anda di lapangan sejauh ini bagaimana? Ketika kami sebagai seorang politisi, nah, kita kemudian mengetahui indikasi-indikasi ASN tidak netral, itu kan kelihatan dari bagaimana cara penggerakannya. Minimal kita berbicara di salah satu lingkaran OPD. Kita bisa ukur itu, bagaimana program-programnya dan lain sebagainya. Terus kemudian proses programnya ini, pengaplikasiannya di lapangan, orang-orangnya di mana. Mungkin memang yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap ya, karena memang tidak boleh ASN berpolitik. Tapi dari sikap itu akan kelihatan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan netralitas ASN ini, tentu kadangkala yang namanya ASN juga persaingan Mas. Di internal mereka ini persaingan. Nah,
ada laporan-laporan di internal ASN itu juga Saya menyimak ya. yang kemudian melaporkan antar teman ASN sendiri, sehingga kita pun juga mengetahui, oh ternyata di sini ada main, di sini bahasanya itu cari muka begitu ya, atau bagaimana? Ya nggak tahu juga. baik. Jadi ada monitoring di dalamnya internal itu sendiri ya, terkait mengenai hal tersebut ya. Tapi sebenarnya yang menjadi permasalahan itu adalah pada saat PJ mengajukan dirinya sebagai kepala daerah itu sebenarnya menjadi potensi permasalahan adalah karena mereka melanggengkan kekuasaan mereka secara pribadi atau penggunaan kekuasaan yang ada digunakan sebagai media untuk mereka melakukan kegiatan sosialisasi kampanye yang sudah ada. Jadi memang posisi PJ itu ya lumayan menguntungkan. Haji Mumpung ya bisa dikatakan tadi. Lumayan menguntungkan. Saya tidak mau ngajung, lumayan menguntungkan. Baik. Jadi katakanlah ada program yang kemudian bersentuhan dengan masyarakat dan itu dilaksanakan oleh OPD. Memang yang bersangkutan tidak berkampanye untuk beli saya, coblos saya, tidak akan seperti itu. Tapi minimal ketika dia turun di masyarakat, orang akan mengenal beliau sebagai PJ ataupun apapun. Tinggal nanti bagaimana polesan politiknya yang kemudian skemanya beda. Betul. Iya, baik. Ini menarik sekali. Kita akan sambung lagi perbincangan kita pemirsa. Sudah mulai memanas ya di segmen ketiga. Mas Agang bagaimana? Masih semangat ya? Iya, baik. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa ada jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai performa pelaksanaan tugas kepala daerah, ini menjadi salah satu hal yang menjadi pro dan juga kontra. Dalam artian di sini adalah, tadi sempat kita singgung sedikit, ada beberapa pihak-pihak tertentu yang menggunakan kekuasaannya secara pribadi untuk kegiatan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ada beberapa tahapan tertentu yang mungkin akan menjadi kendala khusus pada saat seseorang ini maju dengan pertimbangan banyak hal, yaitu kompetitornya atau bahkan kurangnya dukungan dari partai politik dan sebagainya. Ini banyak sekali PR-PR tertentu yang menjadi kendala pada saat pemilihan kepala daerah di tahun ini begitu. Lebih-lebih kalau kita mengetahui ada beberapa pihak yang juga menginginkan atau berambisi kembali untuk bisa menjadi kepala daerah di salah satu daerah tertentu. Nah, kalau kita melihat hal-hal semacam seperti ini, kembali seperti Anda katakan tadi, Mas Adam, bahwasanya sah-sah saja begitu seorang bisa maju. Saya pribadi, Mas Ang pribadi juga bisa maju menjadi kepala daerah. Tapi permasalahannya ada beberapa rules, aturan etika dalam beberapa penentuan tertentu dalam proses yang sudah ada. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kembali, nah bagaimanakah jika pejabat sementara juga pelaksana tugas di daerah tidak melaksanakan program kepala daerah sebelumnya? Ini saya belum mengarah ke Mas Ang terlebih dahulu. Mas Adam, silakan. Nah, secara saya yakin Mas untuk PJ kan ada proses evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri per triwulan. Nah, ini sampai sejauh mana laporan triwulannya ini, kegiatan selama triwulannya ini dilaporkan ke Kemendagri. Nah, yang melakukan evaluasi apakah yang bersangkutan ini yang melaksanakan atau tidak itu adalah dari Kemendagri. Gitu. Jadi ada proses evaluasi di sana yang membuat efektivitas program tersebut. Baik, kita luruskan ya, jadi mengevaluasi bukan DPRD ya, tadi Kemendagri ya. Baik. Nah, kemudian gitu. Sehingga yang bersangkutan langsung melaporkan ke sana. Walaupun di kami ada kepala dinas kami yang menjadi PJ, tapi kewajiban beliau bukan sama kami. Kewajiban beliau langsung dengan Kemendagri. Baik. Gitu. Baik, Mas Ang, apa saja persyaratan bagi para pejabat atau pimpinan daerah dalam hal ini yang mengikuti konsultasi pilkada? Ya, kalau yang masih aktif, yang bersangkutan nanti ketika ditetapkan juga harus cuti, karena memang yang bersangkutan akan melakukan aktivitas kampanye ya. Itu hal yang wajib. Cuman di Jawa Timur ini kan ada 18 kabupaten kota yang rezim pilkadanya hasil produk
pemilu kepala daerah 2018, kemudian 19 kabupaten kota yang produk hasil pemilu di situasi pandemi waktu itu tahun 2020 itu. Sehingga ada 37 kabupaten kota yang PJ lama, produk PJ-nya lama itu di Kota Batu kan. Batu itu hasil pemilu kepala daerah di tahun 2017. Itu yang di Jawa. Jadi untuk hari ini di Jawa Timur relatif aman ya untuk konteks itu, dan mudah-mudahan dalam proses pendaftaran besok beberapa persyaratan bagi calon kepala daerah, yaitu itu yang diusung partai politik atau yang dari unsur perseorangan sebagaimana yang muncul di Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Trenggalek, itu juga sudah menyiapkan beberapa persyaratan yang harus ada saat mendaftar. Baik, sejauh ini apakah sudah ada data pejabat pemerintah yang sudah mendaftar secara langsung melalui proses tahapan awal untuk syarat daftar? Ya ini karena memang tahapannya belum ya, kecuali yang perseorangan itu sudah lewat, dan sekarang ini beberapa kabupaten yang sedang berjalan untuk pemenuhan persyaratan administrasi bagi bakal pasangan calon dari jalur perseorangan. Itu yang sedang jalan, jadi pemenuhan jumlah KTP dukungan dan lain sebagainya. Itu tapi untuk pendaftaran pasangan calon masih di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Ada waktu 3 hari itu yang hari ini kita sosialisasikan, kita tekankan ke kawan-kawan partai politik agar nantinya pada tanggal 27 sampai tanggal 29 ketika mendaftarkan pasangan calon itu juga jangan menunggu di waktu akhir. Itu yang menjadi harapan kami, karena nanti akan menjadi repot bila mana beberapa dokumennya itu terselip, kurang, sehingga dikembalikan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi konsen kami berkomunikasi dengan kawan-kawan partai politik, karena tanggal 27 sampai 29 itu merupakan tahapan krusial untuk pencalonan. Jangan seperti 2018 waktu itu ada salah satu partai politik pengusung bakal pasangan calon yang ketua umum di wilayahnya itu tidak ikut mengantar, sedangkan kewajiban peraturan KPU pada tahapan pendaftaran itu wajib diantar oleh, kalau calon gubernur diantar oleh ketua partai yang di tingkatan provinsi, kalau bupati wali kota harus diantar oleh ketua yang ada di tingkatan kabupaten kota. Itu ada kewajiban untuk mengantar. Kalau memang ada halangan, misal yang bersangkutan lagi ibadah umroh, harus menjelaskan sejak awal. Biar dukungan itu sah. Baik. Ini menarik sekali. Ini ilmu baru ya, informasi baru yang perlu disampaikan ya. Baik, kembali lagi terkait mengenai apa masukan landasan hukum yang bisa diberikan kepada kepala daerah di Jatim yang akan mengundurkan diri, Mas Adam. Landasan hukum? Ya, landasan hukum. Masukan untuk landasan hukum kira-kira apa yang paling tepat begitu ya, terkait mengenai diberikannya kepada kepala daerah di Jatim yang akan mengundurkan diri. Itu sudah diatur di KPU, Mas. Jadi memang harus ada surat pengunduran diri ketika mencalonkan, dan itu sudah jelas aturan PKPU-nya, Mas. Jadi secara kami sebagai dewan tidak bisa membuat landasan hukum untuk itu, Mas. Jadi sudah ada aturan jelas dan semua sudah tertera di sana. Gitu. Jadi memang ada bagian-bagian tertentu yang menjadi ranah Anda dan juga bukan menjadi ranah Anda secara personal ya. Tapi kalau kita berbicara kembali mengenai aturan-aturan sudah ada terkait mengenai PJ gubernur sudah ada sesuai dengan rule dan sesuai dengan tracknya sudah sesuai, baik sudah begitu sesuai. Ya. Tinggal bagaimana nanti kedepannya melihat pemilihan gubernur Jawa Timur dalam hal ini sesuai dengan karakter dan juga sesuai dengan figur yang diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, kira-kira kalau kita kembali berbicara mengenai secara luas Jawa Timur sendiri, kalau dengan kepala daerah masing-masing, sebenarnya apakah sudah cukup mumpuni begitu memimpin daerahnya masing-masing? Terlihat mengingat adanya heterogen dari masyarakat yang sudah ada, atau memang hanya sekedar dengan hanya dukungan yang banyak, modal dukungan yang banyak sudah menjadi salah satu keabsolutan atau kesahan seseorang itu bisa terpilih menjadi seorang kepala daerah, tidak memahami terkait mengenai kondisi dari masyarakatnya, secara personal hanya dukungan partai politik saja maka semuanya akan selesai. Salah satu indikator kemenangan dari calon itu kan mendapatkan suara yang tertinggi, Mas ya. Ketika calon ini mendapatkan suara yang tertinggi, artinya minimal calon ini
dikenal di masyarakat secara popularitas dan elektabilitas masyarakat sudah mengetahui. Bisa jadi dalam proses mempengaruhi masyarakat untuk membangun membangun popularitas dan elektabilitas, itu pasti ada proses di mana mereka melakukan komunikasi. Artinya ketika yang bersangkutan ini sudah mendapatkan suara tertinggi, insya Allah yang bersangkutan ini pasti sudah bisa mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena dari elektabilitas bisa diukur. Kayak misal contoh Mas Pucok ketika memilih, pasti punya preferensi politik. Betul. Oh, orang ini layak saya pilih karena beliau memiliki program yang baik. Kira-kira seperti itu. Sehingga yang bersangkutan ini pasti sudah memiliki kapasitas untuk itu, yang terpilih ini. Karena tidak gampang Mas membangun elektabilitas, itu tidak gampang sekali. Bagaimana membangun likabilitas ke masyarakat itu tidak gampang. Membutuhkan sebuah pendekatan yang harus dilakukan secara masif, kemudian pendekatan emosional juga, pendekatan ke tokoh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar pendekatan biasa, harus pendekatan yang luar biasa. Banyak pihak yang harus didekati secara langsung ya. Oke, baik. Kampanye starting tanggal berapa, Mas Ang? Nanti di pasca akhir September ya, itu masuk tahapan kampanye sampai dengan nantinya 3 hari sebelum tanggal 27 November. 3 hari sebelum 27 November? Iya, 3 hari sebelum 27 November itu yang menjadi batasan tahapan kampanye. Jadi apa yang disampaikan Pak Komisi tadi juga memang benar, tidak mudah membangun kepercayaan kepada masyarakat, butuh intensitas komunikasi yang berkelanjutan, kemudian menjelaskan gagasan, visi misi dan lain dalam durasi waktu yang menurut saya kampanye untuk Pilkada 2024 ya cukup singkat ya, ada sekitar 60 harian lah yang kemudian masing-masing peserta pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota itu melakukan hal yang sama. Belum lagi nantinya juga ragam koalisi antara cagup dengan calon bupati, calon wali kotanya ini juga pasti membuat potensi keriuhan sendiri dari masing-masing partai pengusung maupun pendukungnya ya. Itu hal yang saya rasa yang menjadi baru pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang kita lakukan di 2024. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen akhir dalam program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucuk Rizali dengan bahasa performa pelaksanaan tugas kepala daerah. Ini sebagai menarik perbincangan kami di luar kegiatan live begitu ya. Kita pada waktu kita break kita banyak berbincang terkait mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kepala daerah dengan tepat dan juga persiapan yang perlu dipersiapkan oleh KPU sendiri dalam proses pemilihan kepala daerah. Nah, kira-kira masukan apa yang bisa diberikan oleh Mas Adam sendiri untuk kegiatan pemilu untuk kepala daerah ini? Untuk apa? Untuk siapa ini, Mas? Ya, untuk Gubernur Jawa Timur lebih tepatnya? Untuk Gubernur Jawa Timur, calon Gubernur Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur, mohon maaf. Untuk menjadi calon Gubernur Jawa Timur, tentunya bukan orang yang sembarangan, Mas. Kita tidak bisa asal pilih. Harus memiliki track record yang jelas, apalagi kampanye hanya 2 bulan. Orang yang tidak memiliki modal sosial yang kuat, orang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada masyarakat,
jangan mencoba-coba untuk bertarung di pemilihan gubernur yang hanya kampanyenya 2 bulan. Modal sosial untuk memperkenalkan diri seprovinsi Jawa Timur tidak mudah Mas selama 2 bulan. Artinya bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri menjadi calon gubernur harus betul-betul paham tentang Jawa Timur dan mengerti bagaimana kultur Jawa Timur, dan terutama bagaimana jadi Mas ada perlu jam terbang yang tepat begitu? Harus jam terbang yang tinggi, harus 2 bulan Mas. Betul. 2 bulan kampanye. Coba sekarang Masnya aja, satu kecamatan 2 bulan belum tentu kenal sama Mas. Masnya bukan satu kecamatan, 2 bulan belum tentu kenal. Apalagi ini seprovinsi Jawa Timur. Jawa Timur, luas sekali ya. Jadi sehingga harus betul-betul calon yang punya kapabilitas yang kuat, modal sosial yang kuat, dan elektabilitas yang kuat. Baik. Senyuman terpendam, ada ditambahkan Mas Aang? Ya benar yang disampaikan Adam ya, bahwa ya Jawa Timur ini ada 666 kecamatan, 38 kabupaten kota, itu terbesar, terbanyaklah se-Indonesia jumlahnya. Untuk jumlah dan itu dimampatkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan begitu ya, betul ya. Ya, sehingga ya kami dari sisi penyelenggaraan pun juga perlu mengantisipasi kaitan dengan persiapan teknis penyelenggara. Jangan sampai misal ada surat suara untuk Pilwali Kota Surabaya ketukar dengan pilkada di Sidoarjo. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita perhatikan. Tapi syukur alhamdulillah berbekal modal sukses pelaksanaan pemilu 2024 dengan 5 kotak suara, kami optimis bahwa kami di provinsi beserta jajaran kami kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, dan nantinya 7 orang anggota KPPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diharuskan. Dan kami besar harapan kepada seluruh pihak termasuk kawan-kawan media, POS misalnya, kemudian Pak Adam selaku Ketua Komisi A itu memberikan support penuh, dukungan penuh terhadap apa yang kita lakukan, karena tidak mungkin kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024 ini hanya bertumpu pada pelaksanaan KPU saja. Dukungan dari semua pihak, pemerintah daerah, legislatif yang ada di Provinsi Jawa Timur, kawan-kawan media, kawan-kawan partai politik, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur harus bareng-bareng, karena ini proses transisi kita menentukan pilihan kepala daerah kita untuk 5 tahun ke depan. Baik. Nah, apakah proses pengunduran diri kepala daerah berimplikasi pada persiapan penyelenggaraan pilkada suatu daerah? Menurut pandangan Anda bagaimana? Ya, berimplikasi pada proses pembangunan mungkin ya mungkin ada, bisa jadi ada. Ya tadi sebagaimana yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami yang pernah berposisi sebagai pengawas ya dalam pelaksanaan pemilu, itu ya kerawanannya tinggi, pasti itu menjadi indikator dalam menentukan sebuah daerah apakah daerah ini rawan atau tidak, rawan sedang atau rawan tinggi. Salah satu indikatornya hal yang semacam demikian. Karena apa? Karena tentu potensi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan program, mobilisasi aparatur sipil negara, mobilisasi perangkat desa dan lain sebagainya, itu sangat tinggi bagi daerah-daerah yang bukan itu. Itu pengalaman kami. Yang jelas untuk hari ini kami juga berfokus pada tahapan yang harus kita siapkan agar selama perjalanan tahapan Pilkada 2024 ini bisa kita minimalkan lah semua kendala dan bisa kita carikan solusi bila mana ada kendala di lapangan, dan kami yakin kami bisa mengatasi itu. Baik, luar biasa. Terakhir Mas Adam, bagaimanakah tahapan kemajuan Jatim yang perlu dikembangkan untuk Pemprov ke depannya? Tahapan kemajuan Jatim apa ini Mas, gimana Mas? Banyak hal nih, secara umum tahap kemajuan Jatim yang perlu dikembangkan dalam pandangan Anda secara personal. Banyak hal memang Mas, ketika kita berbicara Jawa Timur, mulai dari sektor pertanian. 3 poin saja mungkin yang bisa Anda pendidikan, misalnya mungkin pendidikan ya, pertanian, dan kestabilan politik juga. Itu yang kemudian harus kita jaga. Yang pertama, kestabilan politik ini untuk menjaga semuanya, karena kalau politik ini tidak stabil, akan berimplikasi kepada semuanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Jawa Timur pernah menjadi lumbung pertanian. Tentu ini harapan kami terus dipertahankan.
Dan yang ketiga terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini Jawa Timur indeksnya cukup bagus, apalagi kita memiliki pondok pesantren yang begitu besar di Jawa Timur. Ini harus terus kita kembangkan, harus kemudian kita maksimalkan bagaimana peran pondok pesantren dan pemerintah ini berjalan bersama-sama, sehingga kita betul-betul bisa membangun masyarakat yang kemudian mengerti secara pendidikan dan secara agama juga. Baik, luar biasa. Baik, saya harus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Anang atas waktunya, dan juga Mas Adam terima kasih banyak senang bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Amin. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucuk Risaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.